الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في آية أخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآية. وقال تعالى في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Adik-adik sekalian, marilah di awal perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memilih kita di antara banyaknya manusia. Mereka ada yang dijadikan sebagai umatnya Nabi Musa, ada yang dijadikan sebagai umatnya Nabi Isa. Tapi kita pada pagi yang berbahagia ini, sangat mulia kita semua, sangat istimewa kita semua, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi umat terbaik, yakni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah sama-sama tiada henti dan tiada lupa. Selama ingat orang yang ingat, selama lupa orang yang lalai. Selama itulah semoga selawat yang kita ucapkan terus tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, kurang lebih dalam durasi waktu 23 tahun Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Setelah beliau bi'sah menjadi Nabi, saat itulah Allah bebankan, Allah perintahkan kepada beliau untuk membawa ajaran Islam, sehingga Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad ini sangat banyak keistimewaan dan kelebihannya. Coba Ustaz tanya, jumlah Nabi dan Rasul berapa? Semuanya sekati 2.124.000 Nabi dan Rasul. Allah menitipkan salah satu di antaranya yang bernama Muhammad. Selanjutnya Allah menyeleksi, dia jadi pilih 313 Rasul, diberikan wahyu dan disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad juga mengambil satu proporsi di antaranya. Yang selanjutnya Allah memerintahkan kepada kita untuk percaya kepada Nabi 25. Nabi Muhammad juga salah satu di antaranya. Selanjutnya Allah menyeleksi 5 orang Nabi yang diberikan dengan titel Ulul Azmi. Siapa saja? Yang pertama termasuk di dalamnya Nabi Allah Ibrahim. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Nabi Muhammad. Apa yang istimewa, yang berbeda daripada yang lain? Setelah seleksi yang terakhir, Allah hanya memilih satu Nabi yang dijadikan sebagai khatamun nabiyyi wal mursalin, penutup segala nabi-nabi dan rasul. Tidak ada nabi yang lain, yaitu Muhammad, nabi saya, nabi anda, dan nabi kita semua. Semoga satu waktu adik-adik sekalian, kita berkumpul di tempat yang mulia ini, kita berkumpul di sekolah SMP IT Bunaya ini dengan momentum memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Satu waktu Allah kumpulkan kita seperti hari ini dalam surganya Allah. Berjumpa kita dengan Nabi, amin. Bertemu kita dengan Nabi, amin. Duduk kita bisa mencium tangannya, amin.
bisa melihat ruman wajahnya yang indah dan senyumannya dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada sahabat beliau sekalian, kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Kita adik-adik sekalian sedang ditimpakan dengan sebuah musibah. Apa itu Ustaz? Beberapa hari yang lalu seorang ulama karismatik Aceh meninggal dunia yang bernama Abu Langkawi. Siapa beliau? Gurunya Abu Dimudi. Artinya beliau seorang ulama yang karismatik, tapi hari ini sudah meninggal dunia. Ini adalah petanda kiamat sudah mulai tiba. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah yang tadinya sudah memberikan ceramah, sebetulnya sudah cukup ceramah, karena yang Ibu paparkan itu yang akan Ustaz sampaikan. Sehingga sebahagian daripada materi yang ingin Ustaz sampaikan sudah hilang dibawakan oleh Ibu. Yang kami hormati Bapak Pengawas, Pak Zubir, yang sudah hadir hari ini, sahabat kami Ustaz Fauzan dan seluruh guru yang berada di SMP IT Bunaya ini, dan yang kami banggakan, yang kami cintai, yang kami muliakan, adik-adik semuanya yang menjadi bintang surga. Amin. Dengan hafalan Qur'annya, dengan pengetahuan ilmu agamanya, bahkan sudah dibuktikan tadi mereka tidak hanya fokus untuk hafal Al-Quran, tapi punya talenta yang berbeda, yaitu mengemas seni Islam. Salah satunya adalah Dzikir Lingi yang diasuh oleh Ustadz Fauzan. Kita berikan tepuk tangan semua. Sudah bisa Ustadz ceramah? Ayo yang laki-laki sudah bisa Ustadz ceramah? Yang perempuan sudah bisa Ustadz ceramah? Berapa menit? Berapa jam? 10 menit. Betul. Belum senyum Ustadz sudah pulang kalau 10 menit. Yang perempuan berapa jam? 1 jam. 5 jam. 5. Kalau 5 jam kalian duduk yang bagus, insya Allah Ustadz pulang. Insya Allah tidak lama. Yang ditawarkan oleh Ibu dan Ustadz Fauzan kurang lebih 40 menit. Tapi pertemuan kita di sini akan bermakna di sisinya Allah. Pertama, Ustadz buka bagaimana fadilah kita mendengarkan kajian. Ingat adik-adik sekalian, dalam kitab Tadhkiratus Sami', kita sampaikan ilmu dulu. Dalam kitab Tadhkiratus Sami', seseorang yang hadir untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian ilmu, apa yang disampaikan oleh Ibnu Jum'ah, akan hadir malaikat untuk mengucapkan istighfar kepada mereka, diampunkan dosa semuanya, hattal haitan, sehingga ikan-ikan yang berada dalam lautan. Kita hari ini duduk untuk dengarkan apa? Dengar kajian apa bukan? Dengar tausiah, betul? Artinya ada malaikat yang menyaksikan kita semua. Tidak hanya diucapkan istighfar, tapi dikepakkan sayapnya, dibuka sayapnya lebar-lebar, dilindungi kita semua dari azabnya Allah, dilindungi kita semua, dilimpahkan rahmatnya Allah. Siapa yang meminta? Para malaikat. Dalam kitab yang lain, kitab Majalisus Sunniyah, syarah hadis Arba'in Imam An-Nawawi, disampaikan bahwa kalau ada seseorang yang menceritakan terhadap Nabi Muhammad, inna aliman haddasa hadisa rasuli, ada seseorang yang menceritakan tentang cerita Nabi Muhammad, apa yang disampaikan, ada orang yang terenyuh hatinya, yang menangis. Selanjutnya dilanjutkan oleh dalam kitab tersebut, datang malaikat menyampaikan kepada Allah, ya Allah, lihatlah umat Muhammad yang duduk mereka memperingati maulidnya Nabi, mendengarkan cerita Nabi, terenyuh hatinya, terbangkit jiwanya, dan mereka menangis. Bahkan disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Langsung Allah menanggapi dalam hadis kudusi, ya malaikati, wahai para malaikat,
malaikatku, kata Allah. Asyhadukum, aku bersaksi kepadamu wahai malaikat. Mereka semuanya yang menangis, yang mendengarkan, yang serius, yang tergugah hatinya untuk mendengarkan kajian dan cerita tentang Muhammad, mereka ku bebaskan dari api neraka. Maka hari ini selama 45 menit ataupun kurang lebih 1 jam ke depan, mari kita pasangkan niat yang ikhlas untuk mendengarkan risalah Nabi Muhammad. Siap tidak? Yang laki-laki dulu, siap tidak? Yang perempuan siap tidak? Jujur ingin dengar ceramah? Jujur. Al-kizbu la ummati, yang dusta bukan umatna. Yang dusta masuk dusta masuk surga. Ajaran siapa ini? Yang tidak dusta masuk neraka. Nampak beda antara kualitas perempuan dengan laki-laki ya. Nah, ini solat sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat, 5 waktu. Solat subuh jam 2, jam 4. Yang perempuan solat duhur 2 rakaat, 4. Pandai perempuan. Bisa kita jadikan calon istri idaman, tapi masih kecil ya. Sudah, kalau mau dengar ceramah, insya Allah hadir kita hari ini. Ustadz Taufik tidak angker-angker sekali, tenang aja. Ada Ustadz, kami pengen dengar solawat, nanti kita akan solawat bersama. Siap? Siap. Yang penting jangan ada yang ngomong saat kita sampaikan tausiah. Kenapa? Karena ibrah yang didengarkan dari majelis taklim, dari kajian ilmu pengetahuan agama akan bermakna di sisinya Allah dengan dengar dengan teliti walaupun kita tidak paham. Sudah bisa kita mulai? Sudah. Kita berawal dari pertanyaan, siapakah Nabi Muhammad? Jawab. Yang laki-laki. Siapa nama ayahnya? Nama ibunya? Fatimah nama ibu. Aminah. Ada yang nama Aminah masih? Di IT Bunaya ini ada yang nama Aminah. Yang laki-laki ada yang nama Abdullah. Ustadz pernah jumpa sama satu orang siswa, kita tidak sebutkan tempatnya. Dipanggil sama guru. Aisyah, kan ada absen saat masuk sekolah ada. Masuk kelas kita di absen. Aisyah, tidak dijawab. Dipanggil oleh guru kali kedua. Aisyah, tidak dijawab. Akhirnya bangun seorang anak perempuan mendekati gurunya. Bu, jangan panggil saya Aisyah. Kenapa? Malu. Itu nama zaman dulu. Siapa juga ibu panggil? Iis. Dipanggil lagi Aminah, tidak ada yang angkat tangan. Jangan panggil saya Aminah. Siapa juga? Mimin. Yang laki-laki namanya Ibrahim, panggilannya siapa kalau sekarang? Bram. Zakaria. Masjid. Kadangkala bukan salah orang yang memberi nama, orang yang panggil juga salah. Dikasih nama Ismail, datang kita panggil Mae. Ada nama bagus-bagus, Muhammad Yakub. Yakub. Itu yang tawa semua pengalaman panggil nama orang Yakub. Artinya hari ini kita harus kembalikan nama-nama seperti Masana, Nabi, nama anak Atta Halilintar siapa namanya? Kan tahu dia, sering nonton YouTube ya. Nama anaknya Oki Setiana Dewi, Maryam. Kenapa kita mesti malu? Malah ada yang kadangkala namanya bagus, Fatimah diganti. Apa namanya? Dilihat di name text-nya apa? Priscilia Markutet. Jangan sampai di SMP IT Bunaya ini malu dengan budaya Islam. Sudah, nama ayah Nabi Abdullah,
Nama ibu Nabi Aminah, nama anaknya Fatih, nama kakeknya Abdul Muttalib, nama pamannya. Ustaz lanjut tanya, nama ayah Abdul Muttalib siapa? Kita ganti pertanyaan sekarang. Coba sambung lagu ini ya. Boh hati gada. Nampak. Ini jadi PR kita semua, polis ya. Giliran kita tanya nama Nabi, nama ayah Nabi, lupa. Tapi saat ditanya lagu-lagu pasti bisa. Apalagi yang suka lagu India. Itu tiap hari jumpa sama Ustadz Fauzan. Kemana Ustadz Fauzan hari ini? Enak. Cobalah Ustadz kita duet lagu India. Sama Ustadz Fauzan duet lagu India. Itu pas sampai kawan. Mele hatum homko. Ada yang bisa lagu India? Sekarang ada lagi bukan? Yang paling capek kita. Gara-gara sebotol minum. Jangan itu yang dijadikan sebagai budaya, tapi ingatlah kepada silsilah Nabi Muhammad. Jangan pernah lupa kepada beliau, karena yang mampu memberikan syafaat kepada kita adalah hanya satu, yakni Nabi Muhammad. Duduk kita ingat kepada tidur kita ingat kepada Jangan lupa bersolawat kepada Setiap sehari semalam minimal solawatnya 1000 kali. Solat 5 waktu. Selepas solat subuh 200. Tapi jangan pakai irama. Ini ada orang yang lapor ke Ustaz Taufik, saya mau berselawat 1000 sehari, tapi nggak sampai-sampai. Kenapa? Karena iramanya terlalu merdu. Rupanya pas ditengok 1 menit untuk 1 selawat. Kita jangan. Ada kawan yang mau ghibah yang perempuan, sampaikan kepada mereka, kita bersolawat kepada Mari kita hari ini kita buktikan cinta kita kepada Nabi dengan awali pertemuan ini bersolawat kepadanya. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina. Sama-sama coba. Semoga dengan selawat ini kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Kencarkan suaramu, nampakkan keikhlasanmu, seriuslah dalam melantunkan selawat. Satu waktu kita akan berjumpa dengan Nabi. Sallallahu wasallama Sayyidina. Coba yang perempuan. Sallallahu wasallama Sayyidina semua. Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Adik-adik sekalian, Ustadz pernah mendengarkan sebuah ungkapan dan nasihat yang disampaikan oleh Habib Al-Aidarus saat beliau datang ke sebuah tempat di kota Luxmawi. Beliau dari kota Tarim. Apa yang beliau sampaikan? Ada satu kejadian, seorang ibu yang menderita sakit kronis, kanker stadium 4. Beliau divonis akan meninggal dunia 2 bulan ke depan. Apa yang beliau lakukan? Tiba-tiba beliau bermimpi ada titipan untuk dianjurkan untuk baca selawat dan dititipkan tasbih oleh sahabatnya. Beliau setiap hari membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Tiba-tiba sampai, singkat cerita, sampai waktu 2 bulan datang beliau check up ke dokternya. Sampai di sana tercengang semua dokter. Kenapa? Saat dokter melakukan cek kembali kepada penyakit beliau, rupanya tidak ada lagi kanker yang beliau derita. Saat itu dokter menanyakan, kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupanmu? Wahai dokter, aku menghabiskan waktu dalam sehari semalam 24 jam hanya untuk berselawat kepada Nabi. Tiba-tiba beliau sembuh.
Yang selanjutnya ibadah yang hanya dilakukan oleh Allah dan Allah tidak melakukan ibadah yang lain kecuali cuma satu, yaitu berselawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Begitu pula kita yang berada di Itibunaya ini, jangan pernah lupa untuk berselawat kepada Nabi. Jangan sibuk dengan lagu-lagu yang bukan-bukan. Lagu dangdut, ini kita dengar sudah seperti mati lampu. Nah, kan nampak, pasti bisa semuanya. Saya ngerti orang Luk Semawe. Tapi jangan sibuk dengan lagu-lagu yang bukan bernuansa Islam. Oh boleh Ustaz nyanyi? Boleh. Ada lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada Islam, terutama kepada kematian. Contohnya mana Ustaz? Orang kaya mati, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Fauzan, nampak kali, Ustadz Taufik, semua kita mati. Jadi lagu seperti itu boleh. Lagi kita sibuk dengan dunia, ingat kepada kematian. Sudah. Yang pertama nasihatnya, jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad. Dah. Yang kedua, Nabi Muhammad itu merupakan pribadi yang kompleks. Beliau lengkap baik dari segi akhlaknya. Hari ini satu saja ibrah yang perlu kita tiru dari kehidupan Nabi Muhammad, keikhlasan. Imam Ali dalam kitabnya Safwatut Tafasir menyampaikan bahwa ikutilah Nabi fi ikhlasihi, pada keikhlasannya. Kenapa? Karena Nabi menjalankan Islam ini tanpa peduli kepada materi. Contoh, adik-adik pernah dengar tidak? Nabi diludahi dengan air liur pada waktu subuh. Pernah tidak? Ini Ustaz ulang kembali bagaimana ikhlasnya Nabi dalam membawa ajaran Islam. Nabi beliau pernah satu waktu di kota Mekah untuk beribadah, solat ke dekat Ka'bah. Setiba beliau di satu tempat yang ada bangunan lantai 2, ada seorang pemuda yang dibayar oleh Abu Jahal. Untuk apa Ustaz? Untuk meludahi Nabi dengan air liur pada waktu subuh. Kira-kira air liur subuh enak tidak wanginya? Enak tidak yang laki-laki? Ini kalau datang ke sekolah tidak gosok gigi, giginya warna kuning, tiba-tiba diambil air liur, dioleskan ke kawan. Kira-kira apa yang terjadi? 7 keturunan kita berdebat dan berkelahi, kan? Tapi Nabi Muhammad tidak marah. Setiap hari beliau diludahi dengan air liur pada waktu subuh. Nabi marah? Tidak. Beliau berangkat jamaah seperti biasa. Besok diludahi lagi setiap pagi. Tapi apa yang terjadi? Satu waktu tidak ada lagi orang yang meludahi Nabi. Beliau berdiri di bangunan tersebut, dilihat kiri dan kanan, tidak ada yang meludahi Nabi. Akhirnya ditanyakan ke tetangga, wahai tetangga, wahai orang yang berada di dekat tempat ini, mana orang yang meludahi aku setiap subuh? Dijawab sama tetangganya, singkat cerita, dia sudah sakit wahai Muhammad. Karena mendengarkan pemuda tersebut sakit, pulang Nabi Muhammad menanyakan kepada istrinya, adakah bekal? Berapa butir kurma dan beberapa potong roti. Beliau berangkat untuk menjenguk pemuda yang meludahi beliau ke rumahnya. Setiba Nabi Muhammad di tempat tersebut, apa yang terjadi? Dibuka pintu, diucapkan kalimat yang indah, apakah engkau sudah mendingan? Terbuka mata pemuda yang meludahi Nabi Muhammad. Beliau melihat Muhammad sudah berada di depannya, sedang tidur. Beliau terbangun dan berkata, wahai Muhammad, aku tidak sanggup memikirkan bagaimana akhlak dan ikhlasmu. Hari ini aku sakit, padahal dulu aku setiap hari meludahi engkau dengan air liur pada waktu pagi. Tapi bukan malah engkau marah. Engkau datang
untuk menjenguk dalam kondisi aku sakit. Sedangkan belum ada seorang sahabat pun yang paling akrab dengan diriku datang untuk menjenguk aku hari ini. Apa yang dilakukan oleh pemuda tadi? Masuk Islam dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kenapa? Karena akhlak dan keikhlasan Nabi Muhammad. Kalian tahu ikhlas tidak? Contoh paling simple, kita kasih tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Datang hari ini ke SMP IT Bunayyah, Maulid, nanti ada makan bersama tidak? Ada makan bersama tidak? Apa lauknya? Ayam goreng, rendang, daging unta, ini harus disembelih dulu nih. Makan kita ayam goreng, daging rendang, telur asin, ikan asin. Tiba-tiba mules datang ke WC. Saat kita duduk jongkok, ada tidak kalimat yang keluar? Ini jangan keluar kamu ayam goreng, jangan keluar kamu daging rendang, keluar aja telur asin. Ada tidak? Tidak. Apapun yang keluar silahkan. Bahkan orang setelah qada hajat keluar dari WC, mereka mengucapkan alhamdulillah. Seperti itu implementasi keikhlasan. Ini ada kadangkala kalau kita sampaikan ikhlas. Saya ibadah, sekolah, setiap hari full day di tempat ini ikhlas Ustadz. Tapi di depan guru, sedekah, giliran ada ibu kepala sekolah itu kasih uang 20.000 dalam celengan, tapi dikaitkan dengan tali di ujungnya. Saat ibu kepala sekolah hilang, ditarik balik uangnya. Malah ada kejadian adik-adik sekalian, seorang laki-laki yang mensedekahkan 1 sak semen ke masjid. Tiba-tiba panitia masjid buat pengumuman, 1 sak semen dari hamba Allah sekian, assalamualaikum. Beliau tidak puas karena bukan lillahi ta'ala. Datang ke dekat panitia, disampaikan, coba anda jelaskan kapan nama saya diganti menjadi hamba Allah. Ulang pengumuman. Datang panitia, diulang pengumuman. 1 sak semen Jumat yang lalu saya ralat. Nama beliau Tengku Abdul Ma'un bin Brendi. Sekian, assalamualaikum. Datang lagi ke panitia, dilapor, betul nama saya, tetapi ada kalimat huruf H di pangkalnya, yaitu haji. Taruh kalimat tersebut, sebutkan saat pengumuman. Diulang pengumuman sama panitia, 1 sak semen 15 kali buat pengumuman. Buku panitia tercoret-coret sama beliau. Akhirnya panitia sudah jengkel dan sebel. Beliau buat pengumuman. 1 sak semen 15 Jumat yang lalu saya ralat. Nama beliau Tengku Haji Abdul Ma'un bin Brendi. Orangnya agak stres sikit. 1 sak semen 15 kali buat pengumuman. Ikhlas tidak? Ikhlas tidak? Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak banyak mengeluh. Ini sikit-sikit seperti ibu sampaikan tadi. Mati AC kita protes, panas bu, kami nggak biasa panas. Ngomongnya pun bahasa Indonesia luar biasa bu. Kalau ada yang ngomong bahasa Aceh nggak bisa. Kalau kita lihat dari mana kampung asalmu, rupanya. Datang seorang laki-laki melihat kondisi rumah perempuan tadi. Di sekolah protes kepada ibu. Kami nggak biasa bu, tinggal dalam ruang yang tidak ada AC. Hidup kami di rumah luar biasa. Pas kita tengok, rupanya AC alam masuk dalam rumahnya. Kenapa? Rumahnya temboknya bolong-bolong. Ada kejadian. Ini perempuan-perempuan zaman sekarang. Semoga di sini tidak ada. 2 hari datang ke Lok Sumawe, tidur di rumah pamannya, itu balik kampung, katakanlah kampung Ustadz di Nisam. Itu ngomongnya sudah tidak nampak lagi perempuan muslimat. Dulu sebelum ke Lok Sumawe ngomongnya assalamualaikum Bapak Imam. Sekarang sudah nginap di Lok Sumawe 2 hari 2 malam. Pulang kampung, assalamualaikum Pak Imam.
Ditanya sama mamaknya, kenapa itu? Hah? Kita lanjut. Masih sanggup dengar yang perempuan? Masih? Dah, lanjut. Kembali kepada topik. Jangan banyak mengeluh. Ustadz ingat dengan salah satu ungkapan Imam Sayyidina Ali dalam buku Petuah Bijak. Seseorang yang mengeluh, in sabarta jarrat alaikal maqadir. Kalau engkau sabar, kalau engkau ikhlas, takdir itu akan berlaku terhadap dirimu, tidak akan berubah dalam azali Allah Ta'ala. Tetapi wa anta ma'jurun, engkau dapat pahala. In jaza'ta, jika engkau mengeluh, jarrat alaikal maqadir, takdir itu tetap berlaku, tetapi kita mendapatkan dausa. Maka hari ini harus ikhlas. Menuntut ilmu jangan banyak protes, disuruh hafal Quran, jangan banyak mengeluh. Ada yang kadangkala sembunyi dari setoran hafalan. Ingat adik-adik sekalian, orang yang paling mulia dalam kehidupan dunia siapa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Bisa kita tes hafalan hari ini? Hah? Bisa? Ini kita perbandingkan siapa baik perempuan sama laki-laki, boleh? Boleh? Boleh. Kita tes yang perempuan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah, perempuan pandai. Sekarang kita tes laki-laki. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Berapa? 1-0. Oh Ustadz, kami surah yang panjang, nggak asih perempuan surah yang pendek. Kita balik sekarang. Ini surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Ustadz tes kepada perempuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dah 2-0. Yang laki-laki, satu lagi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Apa? Sebahagian yang bisa. 2-0. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Pandai. Kalau Ustadz tanya semuanya bisa, ya kan? Dah. Kembali kepada topik adik-adik sekalian. Ingat, hari ini kalian lihat potongan tubuh Ustadz Taufik. Bukan berarti kami tidak ditempa dengan cobaan. Dulu saat mondok di pesantren, Ustadz 3 pesantren ngaji. Bukan berarti pindah-pindah. Yang pertama Darul Qiraah saat SD. Beliau ngaji di Dayak Darul Qiraah. Tamat SD masuk ke Dayak Nasrul Muta'alimin di Nisam. 7 tahun berangkat ke Dayak Cetrung, tamat di sana di Dayak Raudatul Ma'arif Al-Aziziyah. Artinya tidak pernah bisa hidup dengan leluasa bersama orang tua, makan masak sendiri. Kalau kalian sekarang dimasak sama orang tua. Tidurnya jam berapa Ustadz? Di pesantren Ustadz tidur paling cepat jam 2. Bangunnya jam berapa Ustadz? Sholat tahajud jam 4:30. Tidurnya jam berapa lagi? Naik ngaji berapa waktu Ustadz? 5 waktu dalam sehari semalam. Artinya subuh Ustadz mengaji. Habis sholat subuh sampai jam 7 makan sebentar, naik ngaji lagi jam 9. Jam berapa turun? Jam 11. Tidur sebentar, jam 12:30 azan duhur kita dibangunkan. Setelah sholat duhur mengaji lagi sampai sholat asar. Setelah maghrib mengaji lagi sampai malam. Setelah jam 11:30 mengaji lagi sampai jam 12:30, jam 1. Kalau kalian hari ini berapa waktu di sekolah, berapa waktu? Sampai dari jam berapa sampai jam berapa? Dari masuk sekolah jam 5 subuh sekolah. Jam berapa? Jam 7.
Nah, jam 7 sampai jam belum pun 12 jam. Kenapa kita mesti mengeluh? Ada hafalan. Oh, Ustadz gak ngafal Quran. Ustadz hafal Quran. Walaupun tidak sempurna 30 juz, minimal juz 30. Kalau tidak mampu hafal 30 juz 30. Ataupun minimal 1 surah Al-Ikhlas 3 kali ulang sama dengan sepertiga Al-Quran. Sudah. Ada lagi hafalan hadis, hafalan kitab-kitab Arab, kitab Nahu, kitab Sharaf. Banyak yang dihafal. Tetapi ingat adik-adik sekalian, orang yang berhasil harus melewati tantangan yang sangat luar biasa. Ingat, jangan terima semua pendidikan. Ustadz selalu dalam ceramah. Ini betul bu, bukan karena ceramah di IT Bunaya. Selalu dalam ceramah, dalam rapat, dalam ceramah di Ma'had An-Nahlah. Yang saya sebutkan adalah orang-orang yang berada di IT Bunaya. Terutama dulu ada kawan akrab Ustadz Romi Saputra. Kenal? Kawan akrab. Ada Ustadz, ada gurunya Khalisa Salsabila, Ustadz Muslim Al-Mubarak, kawan juga. Jadi banyak yang di sini bisa kami contohi. Jangan sampai setelah kami hadir ke sini ada opini-opini bahwa ada yang mengeluh. Tidak boleh pantang mengeluh, karena orang berhasil tidak banyak mengeluh. Kembali kepada topik, Nabi Muhammad ikhlas dalam membawa ajaran Islam.